depan ya. Apa ana? Iya, apa pasar. Oh, pas gereja. Pas pelai anu Ini loh. tahun itu lho. Jenang. Lagi blok ning disyuting. Lah iki tak syuting nih. Iki tak syuting nih. Lah ning ndi mlebu ning ndi? Kayaknya lho. Ndak kleru pas ulang tahun gereja 76 pas. Teko ora kowe. Iki duri to. Lah yo kowe. Umurnya kan padha aku gereja iki. Aku ya 76 77. Ini apa acara apa perayaan apa tuh kok kasih gini? Loh kok ada bintang-bintang berkejora. Kaya wong digawe. Iya kaya wong digawe. Peteng kayak plentongan cilik-cilik. Nah, Dhisik bojomu iki sapa to? Lenghi. Lenghi lah ya. Wis lain suwe. Kowe Oh. tahun 13. Oh. Lenghi. Mun iki tak kelas kosong. Nyatane wis renek kabeh. Apa ya? lah umurnya berapa? Isih. Antara umur berapa? Lenghi. Enggak 7, sekitar nak sak kelas umur 7 bulan. Oh iya 78 79 an. Oh. Nek rating ngono. Sing tak kelas iki sing isih. Lah saiki umur 55 do mati lho ndingi aku entuk hak umur 55. Oh iya iya sing perempuan to. Heeh perempuan 55. Orang Kajarinda mbek wong ndi Kok iso gitu? umur 55. Oh, ada makanan-makanan. Aku satu. Oh, ini ada yang jual-jualan komplit. Ada es krim juga. Komplit. Jam 6 lebih 5 menit dah banyak yang datang. Jam 6 lebih 5 menit nih. Banyak yang datang. Nah, Pak Di. Oh. Oh, mandi. Penyambutan. Nah, masuk. Buri apa? Hari ya. Kita masuk. Nah ini datang. Nah. Tuh. Dengaran durung teko. Dul. Heeh. Yo. Yo, Dul. Ngojun. Oh. Nih duduknya di belakang pojok. Nah, sini. Pertama kali duduknya di belakang pojok. Gimana ucapan syukur hari Natal pemilihan ke-12 pada pengumuman terakhir untuk kontak person Ibu Winda 0819 3
Kiranya melalui ibadah hari ini Allah Trinitas senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman kita, sehingga kita dimampukan untuk hidup dalam kebenaran dan menjadi saksi. Mari semangat, mari berdiri. Ia juga yang telah mengundang kita semua untuk beribadah kepadanya. Sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan yang tak henti-hentinya terus mengalir dalam kehidupan ini, marilah kita bernyanyi gembira, nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, maklumkan nama Yesus, serta bersorak-sorai bagi Raja kita. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Sangkrah itu. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita buka ibadah pada pagi hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Duduk.
seru ya. Itu kok ada yang komen-komen kayak gitu sih? Ya nggak apa-apa, ini namanya itu kekinian. Jadi mereka itu udah biasa, anak zaman sekarang itu apa? Aduh, hati-hati kalau kata-katanya lu. Nata, stop dulu. Ini mau bicara apa? Gini loh, nak. Mama nggak apa-apa, itu nggak apa-apa kan, itu memang dunia kesehatan. Tapi kamu mesti ingat loh, kalau ada dampak negatifnya, jangan sampai kamu terkena dampak negatifnya. Tapi justru harusnya kesempatan buat kamu untuk banyak di online itu. Nggak apa-apa jadi beda kalau bisa menggunakan kesempatan ini untuk menjadi sarana pemberitaan Injil. Nah, kalau kamu bisa menggunakan itu bisa sangat hebat loh, gitu ya. Jadi kamu malah jangan ikut-ikutan sama teman-temanmu. Kamu harus perhatikan dengan apa yang kamu katakan, gitu ya. Bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Keesaan 399, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Dunia tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Tetap teguh, tetap teguh. Doa pengakuan dosa. Dalam hati untuk mengakui tiap kelemahan yang kita miliki. Kita akui tiap dosa yang dengan sengaja kita pilih. Dan kita akui tiap kelalaian untuk hidup benar dalam firman Tuhan. Kita akui kerapuhan ini dalam doa pengakuan dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Doa pengakuan dosa kami. Di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami menantikan belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Allahku, cahaya-Mu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Kepadamu tujuanku, Kau tak membuang aku. Putramu lah selamanya, jalanku ketakimu. Ya Tuhanku,
Berita anugerah. Sekarang dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari surat Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Mari berdamai dengan diri kita, keluarga, saudara, dan semua orang yang kita jumpai. Di dalam Kristus kita diampuni dan dipulihkan. Damai Kristus bagimu. Mengasihi meskipun berbeda seperti pengajarannya. Jangan ragu, bangun dan bergeraklah, lihat sekelilingmu. Ucapkan salam sejahtera semua, sambut saudaramu. Damai Allah diberikan padamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, dari hati yang terdalam tulus ku ucapkan bersuka cita, salam damai bagimu. Adalah garam dunia, kata Yesus Tuhan kita. Jika garam itu jadi tawar, tiada gunanya, tiada gunanya, tiada gunanya bagi dunia. Kamu adalah terang dunia, kata Yesus Tuhan kita. Buatlah terangmu bercahaya bagi pelita, bagai pelita, bagai pelita untuk dunia. Kamu adalah garam dunia. Aku adalah terang dunia, kata Yesus Tuhan kita. Siapa yang tetap mengikuti aku, tak salah jalan, tak salah jalan, tak salah jalan dalam dunia. Umat duduk. Kita akan bersama-sama mendengar persembahan pujian dari paduan suara Elroy. Paduan suara.
siapkan hati kita di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, jikalau sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan sendiri. Kiranya Tuhanlah yang bekerja untuk membuka hati dan pikiran kami, supaya setiap kami memahami akan tugas dan panggilan kami. Kami boleh memahami juga apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami wujudkan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Urapi, layakkan dan mampukan hamba-Mu ini untuk menyampaikan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk kami dengarkan dan juga untuk kami renungkan bersama. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Mazmur 96. Nyanyikanlah bagi Tuhanmu, segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikanlah bagi Tuhanmu, segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikanlah bagi Tuhanmu, segenap bumi bernyanyilah, pujian Tuhan Allahmu. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu, segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Ayat 13 hingga 16. Injil Matius pasal 5 ayat 13 hingga 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya
selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Allah, berbahagialah orang yang setia melakukan firman-Nya hari lepas hari. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kualitas seseorang itu diukur terutama dari seberapa besar dampak dari kehadiran orang itu. Kalau kita berbicara tentang dampak, itu berarti berbicara tentang manfaat. Seberapa besar sih manfaatnya kehadiran seseorang, atau bahkan mungkin juga kehadiran kita. Harus kita jujur juga dan dengan rendah hati mengatakan seberapa besar dampak kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakatnya. Seberapa besar dampak kehadiran orang-orang Kristen di dalam masyarakat kita. Itu menjadi pertanyaan yang menantang kerendahan hati kita untuk dengan jujur menilai apakah saya berdampak. Terus saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran seseorang yang tidak berdampak itu bukan hal yang sepele. Bukan hal yang remeh. Tidak masalah, terserah. Tidak bisa seperti itu. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang itu, kehadiran seseorang itu dinilai tidak berdampak, ada istilah yang sangat tidak nyaman kita dengar. Kita mungkin pernah mendengar istilah sampah masyarakat. Kata yang sangat tidak enak untuk diucapkan, juga untuk didengarkan. Dan biasanya istilah itu, sebutan itu dikenakan kepada mereka yang melakukan kejahatan. Ya, pelaku-pelaku kejahatan seringkali disebut sampah masyarakat. Sampah itu sesuatu yang mengeluarkan bau busuk, tempat banyak penyakit bersarang di sana, mengganggu pemandangan, merusak keindahan. Itu semua asosiasi atau pemahaman-pemahaman atau makna-makna terkait dengan sampah tadi. Nah, panggilan bagi setiap pengikut Kristus adalah berdampak. Dan itu sebabnya mengapa dalam bagian dari khotbah di bukit, Tuhan Yesus berbicara tentang garam, terang, dan kota yang terletak di atas bukit. Nah, saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, garam dari dulu sampai sekarang mempunyai manfaat yang nampaknya sama di berbagai tempat di belahan dunia ini. Kalau kita berbicara tentang garam, yang terlintas dalam pikiran kita adalah bahwa garam itu punya fungsi. Yang agak aneh barangkali kalau kita membaca apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah garam kehilangan asin. Di tempat kita mungkin tidak pernah terjadi, ya. Kalau Anda punya garam disimpan 20 tahun, ya tetap asin. Tidak pernah kehilangan rasa asin. Kenapa? Ya materialnya beda. Ya. Di Timur Tengah nampaknya bahan-bahan penghasil atau pembuat garam tidak sama dengan kita, sehingga ada kemungkinan
garam itu kehilangan rasa asinnya. Tapi oke, tidak ada masalah. Kalau kita berbicara tentang garam, apa sih yang terlintas di dalam pikiran kita? Oh, garam itu memberi rasa. Maka orang bilang kalau masakannya kurang garam, cemplang, tawar, hambar, tidak ada rasanya, tidak ada kenikmatan. Dengan hikmat, dengan kebijaksanaan. Dan itu nampaknya juga kita kenal. Bukankah kita juga mengenal kata-kata yang mengatakan orang ini sudah banyak makan asam garam? Apa artinya itu? Artinya orang itu berpengalaman. Dan orang berpengalaman senantiasa dihubungkan dengan kebijaksanaan. Mestinya begitu. Semakin seseorang itu memiliki banyak pengalaman dalam hidupnya, ia akan semakin bijak. Dan pada masa itu garam itu juga dikaitkan dengan hikmat. Demikian juga dengan terang. Terang itu sangat penting dalam kehidupan manusia karena terang itu mengusir kegelapan. Siapa sih yang senang dengan kegelapan? Lagi-lagi mereka yang selalu dihubungkan dengan pelaku-pelaku kejahatan. Orang jahat bersembunyi di tempat gelap. Alkitab banyak sekali mengungkapkan bagaimana perilaku-perilaku dalam kegelapan itu adalah perilaku-perilaku jahat. Jangan engkau hidup dalam kemabukan seperti orang-orang yang hidup di malam hari. Ketika Yudas selesai mengambil roti dalam perjamuan malam terakhir, dikatakan dia keluar. Dan apa yang dikatakan di sana? Di luar itu malam pekat, malam gelap. Bukan hanya sekedar menjelaskan apa keadaan di luar ruangan itu, tetapi itu menggambarkan betapa gelapnya hati dan pikiran Yudas. Ketika Allah menciptakan alam semesta, ia memulainya dengan menciptakan terang. Dan terang di dalam Alkitab senantiasa dikaitkan dengan kebenaran. Akulah terang dunia. Tuhan Yesus berkata demikian. Akulah kebenaran bagi dunia ini. Dan itu sebabnya mengapa penting terang itu. Demikian juga kota yang dibangun di atas bukit atau terletak di atas gunung. Kota yang semacam itu tidak hanya memberikan keindahan ketika malam hari, karena lampu-lampu mulai bersinar, ya. Tetapi juga kota yang terletak di atas gunung itu berfungsi memberi arah, khususnya bagi para pengembara, orang yang melakukan perjalanan pada malam hari. Pada masa itu tidak ada teknologi-teknologi yang bisa memberi arah. Nah, oleh karena itu kota di atas gunung itu bisa menjadi arah, petunjuk arah supaya orang tidak tersesat. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan atau menyinggung soal garam, terang, dan kota di atas gunung, itu berarti Tuhan Yesus berbicara tentang manfaat. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Tuhan Yesus berbicara kepada para muridnya, kepada orang-orang yang mendengarkan pengajarannya. Kamu adalah. Seringkali orang mengubahnya menjadi kamu menjadi. Apa sih bedanya? Sangat beda. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus berbicara, Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah. Itu artinya garam, terang, dan kota di atas bukit itu melekat di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Kristus. Itu bukan proses. Kalau dikatakan jadilah kamu garam, jadilah kamu terang, itu proses. Dan proses akan memberi alasan kepada setiap orang untuk menunda. Namanya proses kok.
Namanya proses ya pasti membutuhkan waktu. Sekarang saya tidak bisa, belum bisa. Saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang nampaknya ditolak oleh Tuhan Yesus. Ketika Ia mengatakan kamu adalah, saat itu juga you are salt, you are light. Kamu adalah garam, kamu adalah terang. Kota yang terletak di atas bukit. Jadi ini bukan sebuah proses, tetapi ini sebuah karakter, ini sebuah hakikat yang melekat di dalam diri kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kalau kita memperhatikan Mazmur 96 yang kita nyanyikan bersaut-sautan tadi, Mazmur ini mengajak umat untuk membesarkan nama Allah dan memberitakan keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Allah sejak dulu sampai dengan saat ini. Itu berarti bahwa pemazmur memanggil kita untuk memenuhi panggilan dari setiap orang yang percaya. Besarkanlah nama Allah, nyatakanlah, beritakanlah keselamatan yang sudah Ia kerjakan. Ini sebuah kesaksian dan ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Ia mengatakan, kamu adalah garam, kamu adalah terang, kamu adalah kota di atas bukit. Dampaknya adalah supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Dua hal yang disatukan oleh Tuhan Yesus. Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik, itu artinya supaya kamu menjadi berkat bagi sesamamu dan memuliakan Allah kepada sesama dan kepada Allah. Itu juga yang dinyatakan oleh pemazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru, hiduplah secara baru. Hidup itu seperti nyanyian yang sumbang, sungguh sangat tidak enak untuk didengar. Tetapi nyanyian yang merdu, nyanyian yang baru, memberikan kegairahan, keindahan, dan kebahagiaan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nyanyikanlah nyanyian baru, nyatakan suatu kehidupan yang baru yang menghadirkan kemuliaan Allah. Dan sekaligus juga beritakanlah, wujudkanlah keselamatan Allah itu dalam kehidupanmu. Jikalau kita merenungkan firman Tuhan tadi, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada 3 hal yang menarik untuk kita renungkan bersama. Yaitu yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk memberi respon. Seperti tema kebaktian pada hari ini, respons pengikut Kristus. Kasih respons kita. Setelah kita menerima keselamatan dari Tuhan, lalu apa respon kita? Respons kita adalah menyadari siapa diri kita. Itu langkah pertama. Diri kita adalah garam. Diri kita adalah terang. Diri kita dapat diumpamakan seperti kota yang dibangun atau kota yang terletak di atas gunung, di atas bukit. Itu berarti kita dipanggil untuk memberi dampak dalam kehidupan kita. Dan dampak itu tidak lain adalah hal-hal yang baik. Seperti garam, seperti terang, seperti kota yang dibangun di atas gunung ini. Mari kita renungkan bersama itu hal yang kedua. Kita renungkan kehidupan kita. Apakah kehadiran kita memberi rasa dalam kehidupan ini melalui kebaikan-kebaikan yang kita lakukan? Apakah hidup kita juga menjaga kekudusan dan kebenaran? Apakah juga kita menjalani hidup dengan berhikmat yang menyatakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Hidup yang berhikmat atau hidup yang ugal-ugalan? Hidup yang ugal-ugalan itu
bisa hidup yang semau-maunya sendiri, sakar PDW, tidak peduli pada lingkungan. Apakah kehidupan yang semacam itu yang kita bangun, ataukah justru kehidupan dan kehadiran kita adalah kehidupan dan kehadiran yang memberi rasa orang menjadi merasakan sesuatu yang berbeda dengan kehadiran kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ada sebuah cerita, saya tidak tahu apakah ini terjadi betul atau tidak, tetapi paling tidak cerita ini mengandung makna yang menarik. Ada seorang yang datang dan meminta belas kasihan, meminta sepiring nasi untuk makan. Orang yang dimintai itu mengatakan, tidak, saya tidak akan memberi. Saya tidak akan memberi sepiring nasi, tapi yang saya berikan adalah sekarung beras. Orang lain yang mendengar itu bertanya, kok aneh sih? Dia kan cuma minta sepiring nasi, kenapa kamu kasih sekarung beras? Terus saya terkasih dengan Tuhan Yesus Kristus, orang ini kemudian menjawab, orang itu meminta apa yang dia butuhkan. Saya memberi apa yang saya mampu berikan. Dan itu cerminan, seharusnya menjadi cerminan kehidupan orang beriman dalam relasinya juga dengan Allah, kan seperti itu. Bukankah dalam kehidupan ini kita sering meminta kepada Allah, entah itu yang kita butuhkan atau yang sekedar kita inginkan. Belum tentu Tuhan itu memberikan seperti yang kita minta. Tetapi seringkali Tuhan memberikan lebih dari sekedar yang kita minta. Kita meminta apa yang kita butuhkan, tetapi Tuhan memberikan sesuai dengan apa yang Ia berkuasa untuk memberikan. Hidup semacam itu adalah hidup yang berdampak melalui kebaikan-kebaikannya. Dan orang yang menjalani kehidupan dengan baik itu seperti terang yang menghadirkan kebenaran hidup. Kebenaran hidup itu bukan soal kalah dan menang. Kebenaran hidup itu soal bagaimana kita mempunyai kepedulian kepada orang lain. Sebagaimana kebenaran Allah dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang peduli pada nasib manusia, pada masa depan manusia, pada keselamatan manusia. Dan dengan kebaikan-kebaikan itu kita juga memberi arah, seharusnya hidup itu berjalan ke sana, menuju kepada kehendak Allah, bukan kehendak diri sendiri, bukan sekedar kesenangan diri sendiri, tetapi apa sih yang menjadi kehendak Allah. Dan itu menjadi petunjuk sehingga orang pun bisa dituntun ke sana, menularkan kebaikan dan kemudian menularkan gaya hidup yang setia dan taat kepada Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya terkasih, orang sering berbicara, kita ini siapa? Kecil, kelompok kecil, orang-orang kecil, kuasanya apa, kekuatannya apa. Saya terkasih Tuhan Yesus Kristus, seorang Ahok itu pernah ngomong begini kan, dia mendapatkan nasihat dari ayahnya begini. Kalau kamu mau bantu orang, kamu tidak bisa jadi pengusaha. Kamu terbatas ya. Berapa sih yang bisa dibantu oleh seorang pengusaha? Tapi kalau kamu mau bantu orang, jadilah pejabat. Karena dengan begitu kamu bisa bantu banyak orang. Pertanyaannya, tidak semua orang bisa seperti itu, ya kan? Tidak semua orang bisa ke sana. Lalu kemudian kita menjadi kerdil, menjadi kecil, merasa, aduh, dampak saya apa? Terus yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau setiap orang Kristen menyadari dirinya adalah garam, terang, dan kota di atas bukit, dan setiap orang Kristen
menghayati betul panggilannya untuk berdampak bagi lingkungannya, oh betapa dahsyatnya dampak yang dihasilkan oleh bukan hanya satu atau dua orang Kristen, tapi komunitas Kristen. Di sini aja ada berapa orang kira-kira? 300 orang, 400 orang? Mungkin sekitar itu. Total dalam satu minggu ibadah kita dihadiri oleh berapa orang? 700, 800, 900 sampai 1000 orang. Belum lagi yang nonton online. Ya. Katakanlah misalnya 1000 orang. Ini bukan jumlah kecil Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Seorang sosiolog agama yang bernama Rodney Stark, dia banyak meneliti tentang sejarah kekristenan. Berawal dari 12 orang, sekarang berapa miliar orang Kristen. Jadi jangan memandang saya ini kecil. Jikalau yang kecil ini menghayati betul panggilannya dan sungguh-sungguh berdampak, dampaknya luar biasa, tidak terbayangkan. Terus yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kurun waktu kurang lebih 400 tahun, kelompok yang katanya cuma 12 orang plus mungkin 100-200 orang pengikut Kristus, dalam tempo 400 tahun ia menjadi mayoritas dari kekaisaran Romawi, bahkan kemudian menyebabkan Kaisar Konstantin bertobat menjadi Kristen. Jangan remehkan yang kecil. Jangan pernah mengatakan saya ini siapa, kita ini siapa. Jikalau kita sungguh-sungguh menghayati panggilan kita, dampaknya sungguh luar biasa. Tuhan bekerja di dalamnya dan menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Maka pada bulan misi ini kita dipanggil untuk menghayati diri kita. Kehadiran kita baik sebagai pribadi maupun sebagai komunitas berdampakkah? Sudahkah kita wujudkan keberadaan diri kita sebagai garam, sebagai terang, dan seperti kota yang di atas bukit? Mari kita hayati bersama panggilan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sama berdoa untuk merespon firman yang kita dengarkan bersama. Ya Tuhan, terima kasih jikalau kami boleh diingatkan bahwa kehadiran kami seharusnya memberi dampak positif, dampak yang baik, dampak yang memuliakan nama Tuhan, yang menjadi berkat bagi sesama kami. Maka ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan memeteraikan firman-Mu ini dalam hati kami, sehingga kami juga boleh terus diingatkan akan panggilan kami. Bersertalah dengan kami, kuatkan kami, dan mampukan kami untuk terus berkarya di tengah-tengah dunia ini, untuk terus memberi dampak yang baik, karena itu semua pada akhirnya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengakuan iman Rasul. Pada kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dalam hidup dan kekal. Amin. Saya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Saudara Karlin Evangeli telah
beberapa bulan bersama-sama dengan jemaat GKI Coyudan, dan sekarang saatnya untuk undur diri, untuk berpamitan. Silakan. Ini undur mana? Itu mana? Selamat pagi, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mulai di tanggal kemarin 16 Juni saya menjalani masa praktek kejemaatan atau stase di GKI Coyudan, dan hari ini di tanggal 1 September saya sudah menyelesaikan praktik kejemaatan itu. Saya sangat bersyukur dan juga berterima kasih karena sudah diterima dengan sangat baik di sini. Saya berterima kasih kepada Pendeta Daniel, kepada Pendeta Kesha, Pendeta Lukas, dan juga seluruh pengerja di GKI Coyudan yang sudah membimbing saya, memberi saya banyak kesempatan untuk belajar berbagai hal baru. Saya juga berterima kasih untuk seluruh karyawan dan juga seluruh komisi serta seluruh jemaat di sini yang sudah banyak membantu saya, sekaligus juga dengan segenap hati saya memohon maaf kalau ada sikap dan tindakan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara di sini. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dan dipercayakan untuk saya. Tuhan memberkati kita. Pada saat ini kita juga hendak berkenalan dengan tenaga pelayan gerejawi dalam diri Ibu Lim Cindy. Ibu Lim Cindy. Silakan. Lim Cindy. Shalom, teman sekalian. Di dalam anugerah dan waktu Tuhan, saya menerima panggilan sebagai tenaga bantuan pelayanan di tempat ini, di Gereja GKI Coyudan, untuk sebagai bidang vokal, di dalam pelayanan musik bidang vokal. Saya bersyukur karena saya sebenarnya sudah lama bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Cindy, yang mungkin biasa dikenal sebagai istri dari Bapak Gerald, TPG Remaja Pemuda di tempat ini yang telah lebih dulu melayani. Saya berharap di dalam waktu ke depan kita boleh bersama-sama saling mengenal, melayani bersama, bertumbuh menjadi pelayan Tuhan yang memuji, memuliakan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang marilah bersama kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Doa syafaat. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bulan misi yang dibuka mulai hari ini dan berlangsung selama bulan September ini. Ya Tuhan, kiranya melalui bulan misi ini, setiap kami juga boleh diingatkan akan tugas dan panggilan kami sebagai utusan-utusan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, untuk menghadirkan kasih dan kemuliaan Tuhan, dan untuk menjadi berkat bagi sesama kami, bagi dunia, tempat di mana kami hidup dan berkarya. Biarlah kiranya Engkau memberkati segala apa yang telah dipersiapkan oleh panitia terkait dengan bulan misi ini, sehingga setiap acara, setiap ibadah, atau setiap kegiatan yang akan dilaksanakan boleh sungguh memberkati kami semua. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Saat ini kami bawa juga saudara kami yang sedang sakit
sedang dalam perawatan baik, yang saat ini hadir di dalam ruangan ini, yang berada dalam perawatan di rumah masing-masing, ataupun juga yang dirawat di rumah sakit. Dimanapun ya Tuhan anak-anak-Mu ini berada, pergumulan apapun yang mereka alami dan rasakan terkait dengan kesehatannya, ya Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu. Berkatilah perawatan dan pengobatan yang diberikan kepada anak-anak-Mu ini, sehingga melalui semuanya itu mereka juga boleh dipulihkan dan disembuhkan kembali. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami doakan juga untuk pilkada di berbagai tempat yang dilakukan secara serentak dalam waktu dekat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong bangsa kami, agar supaya pilkada ini dapat berlangsung dengan baik, dengan tenang, tidak menimbulkan berbagai gejolak. Kami berdoa kiranya melalui pilkada ini boleh dihasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang sungguh berkualitas, yang sungguh menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan kepada mereka, sehingga setiap daerah juga boleh terus dibangun, masyarakatnya menjadi semakin sejahtera. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Dengarkanlah kami. Kami doakan ya untuk anak-anak-Mu yang saat ini beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Berkatilah ya Tuhan keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, studi kami, dan juga kehidupan sehari-hari kami. Inilah ya Tuhan doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna, dan kami mohon kemurahan Tuhan untuk mendengar dan mengabulkannya. Karena semuanya ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduslah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami ini makanan yang secukupnya, dan beri kesalahan kami seperti kami ampuni persembahan disiapin. Mari kita diberi kesempatan untuk kita persembahan syukur kita, dan marilah kita mempersembahkan yang terbaik pada Tuhan dan bersyukur atas anugerahnya sesuai firman-Nya di dalam Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Kita akan persiapkan hati kita dan berikan persembahan dan doa. Apa yang sudah kami ucapkan syukur untuk setiap berkat penyertaan Tuhan yang sudah kami alami hari demi hari hingga saat ini. Kami juga bersyukur kalau
pada hari ini kembali kami boleh diberi kesempatan mengungkapkan syukur kami melalui persembahan yang akan kami berikan nanti. Biar kami bukan hanya memberikan persembahan berupa uang saja, tapi kami boleh memberikan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus yang hidup bagi Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa. syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Amin. Umat duduk. Dan melihat keadaan sekitar kita saat ini. Suicide and mental illness is not talked about. Hello, I'm Elaine, mother of Zen. Ethel was 11 years old when he passed away through suicide. My son Zen took his own life about 1 month before his 18th birthday. Ya, pemirsa miris, aksi perundungan kembali terjadi. Kali ini siswa SMP Negeri di Purworejo, Jawa Tengah mengalami perundungan oleh teman satu sekolahnya yang dilakukan baik di sekolah maupun di luar lingkup sekolah. Ya, dalam video terlihat korban mengalami tindakan penganiayaan oleh pelaku. Bukan hanya dalam bentuk penganiayaan fisik, namun juga secara verbal dalam bentuk makian dan kata-kata kasar, sehingga korban hanya bisa diam dan menangis saat dianiaya. Kita ke kabar mancanegara. Warga Hindu dan Muslim di Nepal bentrok. Ketegangan antara warga Muslim dan Hindu di Nepal berhasil diredam setelah pemerintah Nepal memberlakukan jam malam di kota Nepal Gunj. Orang istri yang diketahui juga ternyata masih di bawah umur menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Sulawesi Utara. Mengapa pernikahan ini masih terjadi dan bahkan berujung pada tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga? Plastik jadi barang yang tak bisa dihilangkan di kehidupan kita sehari-hari. Sayangnya penggunaan plastik yang makin masif tak dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, sehingga plastik berakhir di laut dan mengganggu ekosistem.
Keberadaan plastik tak bisa dilepaskan dari kehidupan modern. Penggunaannya lebih sederhana dan mempermudah pemakaiannya. Sayangnya, keberadaan plastik tak dibarengi dengan kedewasaan pengolahan sampah plastik. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, total sampah nasional sebesar 68,5 juta ton, di mana 11,6 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik pada tahun 2022. Bagaimana? Ternyata serumit dan menyeramkan itu kan? Itu tadi baru secuil dari banyak hal yang terjadi di sekitar kita saat ini. Bayangkan, jika dunia ini dipenuhi dengan cinta, kasih, senyuman, tawa, dan kedamaian. Alangkah indahnya hidup dan menjadi bagian dari dunia ini. Tuhan menciptakan kita semua sempurna segambar dan serupa dengannya. Dengan kemampuan yang Tuhan beri pada kita seharusnya menjalankan perintah dan misi-misi yang Tuhan titipkan kepada tiap-tiap kita untuk berdampak bagi dunia ini. Dari seberkas cahaya yang kita bawa pada dunia bisa berdampak besar bagi sesama. Jadi dari pihak masjid di dekat rumah saya itu ada angket, mereka ngasih selebaran ke warga non-muslim menanyakan apakah suara azan mengganggu atau tidak. Menurut saya ini penghormatan atau penghargaan dari teman-teman muslim terhadap non-muslim. Jadi, siapkah diutus menjalankan misinya dan memancarkan terangnya? Melihat keadaan sekitar dan dunia kita saat ini yang sangatlah membutuhkan banyak hal baik yang harus kita lakukan. Tindakan-tindakan kecil yang seperti memberi senyuman atau membantu tanpa pamrih, bahkan memberi kata-kata semangat, itu adalah cara-cara supaya kita bisa menjadi penerang bagi dunia ini. Hal-hal kecil tadi, Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi, diberi kelimpahan. Siapa banyak memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Perbuatan baik kita memberi pengaruh yang lebih besar, yang mungkin kita sendiri tidak terlalu menyadarinya. Di manakah kita yang dulu saling menolong dan berbagi? Jika kita menolong orang lain tetapi terdapat paksaan, itu bukan kasih. Jika kita berbagi dengan orang lain tetapi tidak ikhlas, itu pun bukan kasih. Hidup dalam kasih mengajarkan kita agar kita hidup dengan hati yang sungguh-sungguh. Hidup dalam kasih berarti kita hidup dalam kerendahan hatian. Rendah hati berarti kita mau menerima segala terjadi dalam hidup kita, tidak menolak ataupun mengeluh akan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi saya percaya bagi orang yang memiliki sikap terang, tahu bahwa cahaya Tuhan menyertai hidup. Dipilih oleh Tuhan, diutus untuk menjalankan misi dan karyanya, dan berhak menerima penyertaannya, adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Allah juga mengutus setiap umat yang dipilihnya, bukan karena ia tidak bisa melakukan tugas tersebut sendiri, tetapi Allah ingin melibatkan kita dalam pemberitaan karyanya sebagai bukti bahwa Ia mengasihi kita. Allah ingin agar kita menjadi rekan sekerjanya, menjalankan tugasnya, sehingga kita bisa selalu bersamanya. Dengan demikian,
kita tidak akan jauh darinya. Itulah wujud nyata kasih Allah kepada kita dan wujud nyata kasih kita kepada Allah. Sebagai terang dunia, sudah tugas kita untuk menerangi dunia. Sebagai anak-anak terang, orang-orang percaya dipanggil untuk mewujudkan karakter dan sikap yang mencerminkan sifat Allah. Hal ini termasuk memiliki hati yang rendah hati dan penuh penyesalan, tidak mementingkan diri sendiri dan melayani orang lain, sabar dan baik hati dan berjalan di jalan kebenaran. Mereka dipanggil untuk memiliki kasih yang mendalam kepada Tuhan dan kepada sesama, serta ciptaan-ciptaannya, sekalipun harus menghadapi berbagai macam rintangan dan godaan yang membuat terang kita meredup. Terang tetaplah terang. Terang yang redup itu telah menjadi seberkas cahaya yang akan memberi dampak besar dan membawa pengharapan bagi dunia ini. Marilah cahaya-cahaya kecil kita bawa terang itu ke seluruh dunia. Selamat dipanggil untuk bermisi dan menjalankan karya-karya kasih Allah di dunia ini. Dengan demikian, bulan misi GKI Cayudan 2024 Slide of Life resmi dibuka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang membawa terang dan pengharapan ke dalam dunia. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Dan sekarang sambut dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal menyinari engkau bersama indahnya mentari, kiranya dituntunnya hati dan pikiranmu, sehingga menjadi garam dan terang bagi sekitarmu.
kiranya diarahkannya kaki dan tanganmu, sehingga engkau berani bergerak menjadi saksi yang membawa berkat bagi sesamamu. Kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih-Mu, kini, esok, dan selamanya. Amin. Duduk, sudah selesai. Sudah selesai, ayo pulang. Nah. Udah pulang tuh. Sudah selesai pulang. Ketemu main uyunin. Nah, nih beli pulang banyak makanan. Tuh, banyak jual makanan. Banyak jual makanan tuh, bisa dibawa pulang. Dari anak-anak ini juga ada borong-borong. Jadi kita akan makan kunjungan di Gereja Allah Sadok. Kita mau sama-sama melihat keberagaman Gereja Allah di tengah dunia ini. Jadi kita sama-sama berangkat bareng-bareng, kita belajar bareng. Tapi juga ada kuota terbatas, maka dari itu nih yang ibadah pagi ini tuh jadi first-nya loh ini. Jadi kalau habis di pagi ya udah kita tutup soul gitu ya. Jadi ini kapan lagi, mumpung ini pertama kali yang tahu soulnya. Jadi langsung buruan nggak pakai lama gitu. Pasar di GKI Coyudan Solo itu ada pasar. Seorang pun dapat menolongku, hanya